Habib Rizik, seorang ulama terkenal di Indonesia, pernah mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan banyak orang. Beliau melarang membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa karena dianggap dapat merusak kesucian dan keaslian Al-Quran. Menurut Habib Rizik, membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa dapat membuat pengucapan kata-kata dalam Al-Quran menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan cara pengucapan yang benar. Beliau juga berpendapat bahwa logat langgam Jawa dapat membuat Al-Quran terdengar seperti lagu atau nyanyian, bukan seperti bacaan suci yang harus dihormati dan dihargai. Habib Rizik juga mengingatkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang harus dibaca dengan cara yang benar dan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Apa mereka bilang ambil Islam, uang Arab? Maka itu kalau baca Al-Quran nggak perlu pakai langgam Arab. Mau ngapain baca Al-Quran pakai langgam Arab? Kita di bangsa Indonesia, kita di masyarakat Nusantara, baca Al-Quran dengan langgam Nusantara, baca Al-Quran dengan langgam Indonesia. Mau ngapain dengan langgam Arab? Mau dijajah sama Arab? Mau diperbudak sama Arab? Mau ngapain kamu diarabkan? Baca Al-Quran dengan langgam daerah. Luar biasa. Makanya jangan kaget pada tanggal 15 Mei tahun 2015 ketika diadakan acara Isra Mi'raj di Istana Presiden RI di Jakarta, saudara, pembaca Al-Qur'annya membaca Al-Qur'an dengan langgam dalam pewayangan. Betul? Ada yang lihat? Ada yang lihat di TV? Lihat di YouTube? Tahu rekamannya? Bukan fitnah, saudara. Dibaca di istana, depan presiden, depan menteri-menteri, saudara, di depan tamu-tamu negara, saudara, ditayangkan di televisi. Jutaan orang Indonesia menyaksikannya, saudara. Coba kita lihat, ini bagian daripada perjuangan mereka. Ya, mereka menginginkan buang itu Arabnya, ambil Islamnya, cukup ambil Al-Qurannya, baca itu Al-Quran, tidak perlu dengan langgam Arab, tapi baca dengan langgam Nusantara. Jangan. Beliau menekankan bahwa membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak hormat terhadap Al-Quran. Namun, pernyataan Habib Rizik ini juga mendapat tanggapan dari beberapa kalangan yang berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa tidaklah salah, asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan tidak merusak kesucian Al-Quran. Mereka juga berpendapat bahwa logat langgam Jawa dapat membuat Al-Quran terdengar lebih indah dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Dalam kesimpulan, pernyataan Habib Rizik tentang melarang membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Namun, yang terpenting adalah bahwa Al-Quran harus dibaca dengan cara yang benar dan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu, serta dengan niat yang baik dan tidak merusak kesucian Al-Quran. Ini contoh membaca Al-Quran yang sangat dibenci Habib Rizik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bantahan atas pelarangan membaca Al-Quran dengan logat Nusantara datang bukan hanya dari para ulama dan cerdik pandai. Hampir semua kalangan tidak sependapat dengan pendapat Habib Rizik, dan yang lebih mengherankan, AI, Meta, dan Chat GPT pun sependapat dengan khalayak rame, yang artinya menolak pendapat Habib Rizik. Sebagai AI Meta, saya memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai topik, termasuk agama Islam. Menurut saya, membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa tidaklah dilarang secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits. Namun, perlu diingat bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang harus dibaca dengan cara yang benar dan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa dapat membuat pengucapan kata-kata dalam Al-Quran menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan cara pengucapan yang benar. Dalam Islam, ada konsep tajwid yang mengatur cara membaca Al-Quran dengan benar. Tajwid meliputi cara pengucapan huruf, kata, dan kalimat dalam Al-Quran, serta cara membaca Al-Quran dengan irama dan nada yang benar. Jika membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa tidak mengubah makna atau pengucapan kata-kata dalam Al-Quran dan tidak merusak kesucian Al-Quran, maka saya tidak melihat ada masalah dengan membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa. Namun, perlu diingat bahwa membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak merusak kesucian Al-Quran. Jika membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tidak hormat terhadap Al-Quran, maka sebaiknya tidak dilakukan. Dalam kesimpulan, membaca Al-Quran dengan logat langgam Jawa tidaklah dilarang secara eksplisit, namun perlu dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu, serta dengan niat yang baik dan tidak merusak kesucian Al-Quran. Menurut Chat GPT, dalam Islam, membaca Al-Quran harus mengikuti tajwid dan makharijul huruf yang benar sesuai dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Namun, mengenai membaca Al-Quran dengan langgam atau logat tertentu seperti langgam Jawa, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama tidak mengubah makna, tajwid, dan hukum bacaan Al-Quran, maka boleh membaca dengan langgam daerah tertentu. Namun, jika langgam tersebut mengubah tajwid, makharijul huruf, atau menyebabkan distorsi dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah, maka tidak diperbolehkan. Majelis Ulama Indonesia MUI pernah menyatakan bahwa membaca Al-Quran harus mengikuti kaidah qiraah yang benar dan tidak boleh mengubah makna atau kaidah tajwid. Oleh karena itu, jika langgam Jawa atau lainnya hanya sebatas nada tanpa mengubah aturan tajwid, maka diperbolehkan. Tetapi jika sampai mengubah bacaan yang benar, maka sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam.